Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Huzaifa akan menjelaskan tentang proteksi radiasi pada pesawat sinar X, fluoroskopi dan intervensional. Layout dari presentasi kali ini, yang pertama saya akan membahas tentang urgensi proteksi radiasi pada fluoroskopi. Kemudian yang kedua saya juga akan membahas tentang proteksi radiasi bagi pasien fluoroskopi. Dan yang ketiga adalah proteksi radiasi bagi pekerja atau staf untuk modalitas fluoroskopi. Urgensi proteksi radiasi pada fluoroskopi. Nah, untuk urgensi proteksi radiasi pada fluoroskopi ini dijelaskan pada Perka Bapeten nomor 4 tahun 2020. Dalam Perka tersebut dinyatakan bahwa radiologi intervensional adalah teknik radiologi dengan menggunakan pesawat sinar X atau pemandu citra secara langsung dalam mendiagnosis dan melakukan tindakan terapi dengan memasang kawat penuntun, stent, dan komponen terkait di dalam tubuh pasien. Pesawat sinar X fluoroskopi adalah pesawat sinar X yang memiliki penguat fluoresensi yang dilengkapi dengan monitor yang dapat mencitrakan objek. Nah, dalam Perka Bapeten nomor 4 tahun 2020 ini juga diatur tentang adanya prinsip fundamental proteksi radiasi, yaitu justifikasi, limitasi, dan optimisasi. Justifikasi dalam Perka Bapeten nomor 4 tahun 2020 disebutkan bahwa justifikasi sebagaimana dimaksud adalah harus didasarkan pada pertimbangan bahwa manfaat yang diperoleh jauh lebih besar dari resiko bahaya radiasi yang ditimbulkan. Untuk limitasi itu adalah dilakukannya limitasi pada dosis sebagaimana dimaksud pada pasal 20. Huruf B melalui penerapan nilai batas dosis. Jadi di sini limitasi ini dia memberikan batasan pada dosis. Yang ketiga adalah optimisasi. Optimisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf C harus didasarkan pada upaya agar paparan radiasi yang diterima pekerja radiasi pasien dan anggota masyarakat serendah mungkin yang dapat dicapai. Selain itu, adanya pula upaya pengendalian radiasi yang dibagi dalam 3 kategori, yaitu waktu, jarak, dan shielding. Waktu dalam hal ini yang dimaksudkan adalah membatasi waktu sesingkat mungkin dalam melakukan prosedur fluoroskopi. Nah, yang kedua adalah jarak, di mana jarak yang dimaksud adalah memberikan jarak. Semakin jauh jarak yang diberikan, maka akan semakin kecil pula radiasi yang diterima. Sedangkan untuk shielding adalah diperlukan adanya penahan untuk mengurangi radiasi yang mengenai daerah yang tidak diinginkan. Proteksi radiasi bagi pasien. Yang pertama adalah jarak. Nah, seperti yang bisa dilihat pada tabel, di situ disebutkan pada jarak 50 cm, dosis yang didapatkan adalah 4 gray, sedangkan untuk jarak yang didapatkan pada jarak 200 cm, dosis yang didapatkan adalah 0,25 gray. Sedangkan untuk area yang didapatkan pada 50 cm kita hanya mendapatkan area seluas 1 cm persegi. Sedangkan pada jarak 200 cm kita mendapatkan area seluas 16 cm persegi.
Hal ini dapat diartikan bahwa sebaiknya kita menjauhkan jarak pasien dari tabuk sinar X dan mendekatkan pasien kepada reseptor citra. Hal ini dinilai lebih efisien dikarenakan dengan mendekatkan pasien pada reseptor citra, kita memberikan dosis yang lebih kecil pada tubuh pasien, namun dengan benefit area yang di-cover lebih besar. Yang kedua adalah tentang teknik penyinaran. Nah, dalam teknik penyinaran ini yang perlu diperhatikan ada dua. Yang pertama adalah hotspot dan yang kedua adalah mode akuisisi. Hotspot. Nah, apabila dibutuhkan sudut yang berbeda pada saat pengambilan gambar dengan bagian yang disinari tetap sama, sebisa mungkin hindari terjadinya hotspot pada permukaan atau kulit. Karena hal ini akan menyebabkan adanya dosis berlebih pada bagian kulit. Untuk gambar yang sebelah kiri, itu akan menyebabkan adanya hotspot pada permukaan kulit pasien. Itu yang harus kita hindari. Untuk yang sebelah kanan, itu yang harus kita lakukan. Jadi, dengan kita menggunakan teknik penyinaran yang sebelah kanan, kita dapat melihat citra dari target pada dua sudut yang berbeda, namun tidak menghasilkan hotspot pada permukaan kulit pasien. Selain itu juga hindari menggunakan penyinaran oblik. Karena dengan melakukan penyinaran oblik, bagian tubuh pasien yang terkena sinar atau mendapatkan dosis akan lebih banyak. Selanjutnya adalah gunakan kolimator. Penggunaan kolimator ini dilakukan untuk menghindari tereksposnya bagian-bagian yang tidak diinginkan, sehingga dapat meminimalisir dosis yang diterima oleh pasien. Selain itu, dengan memberikan kolimasi yang baik, maka gambar yang dihasilkan juga akan lebih jelas. Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan adalah penggunaan magnifikasi. Penggunaan magnifikasi sebaiknya dihindari atau diminimalisir. Dikarenakan pada saat kita menggunakan mode magnifikasi atau pembesaran,
Dosis yang diberikan oleh alat akan tetap sama, namun terakumulasi pada bagian yang lebih kecil, sehingga dosis yang didapatkan pasien akan lebih besar. Berbeda lagi apabila kita tetap menggunakan mode normal. Mode normal akan memberikan kita dosis yang tersebar lebih merata, sehingga dosis yang diterima oleh tubuh pasien atau dosis serap pasien akan lebih kecil. Kemudian adalah meminimalisir penggunaan mode Sine. Seperti pada grafik yang tertera, warna biru dan kuning adalah penggunaan mode Sine. Untuk warna kuning adalah mode Sine pada 15 frame per second. Untuk warna biru adalah mode Sine untuk 30 frame per second. Dapat dilihat pada gambar, warna-warna yang lain yakni warna hitam, merah, dan hijau adalah mode normal pada fluoroskopi. Dengan menggunakan mode normal, dosis yang diterima pasien akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan mode Sine, sehingga penggunaan mode Sine lebih baik dihindari atau diminimalisir. Apabila tidak sedang benar-benar membutuhkan mode Sine, sebaiknya gunakan hanya mode normal. Hal ini bertujuan agar dosis yang diterima pasien semakin kecil. Selain itu, apabila benar-benar dibutuhkan menggunakan mode Sine, jika penggunaan 15 frame per second masih dapat terlihat dengan jelas, maka sebaiknya digunakan mode Sine 15 frame per second. Dikarenakan sesuai dengan data yang ada, mode Sine pada 30 frame per second memberikan dosis 2 kali lebih besar daripada mode Sine 15 frame per second. Proteksi radiasi bagi pekerja atau staf fluoroskopi. Yang pertama adalah peralatan perlindungan diri. Peralatan perlindungan diri ini terdiri dari apron PB, kemudian pelindung leher atau pelindung tiroid, kemudian pelindung gonad,
kaca PB yang digunakan. Kemudian terdapat pula pelindung PB atau tabir PB. Dalam Perkab Bapeten nomor 4 tahun 2020, pada bagian lampiran, di situ terdapat spesifikasi dari alat perlindungan diri yang dibutuhkan. Yang pertama adalah apron. Apron harus memiliki ketebalan yang setara dengan 0,25 mm PB atau timah hitam untuk radiologi diagnostik dan 0,35 mm PB atau 0,5 mm PB untuk radiologi intervensional. Tebal kesetaraan PB harus diberi tanda secara permanen dan jelas pada apron tersebut. Yang kedua adalah pelindung tiroid. Pelindung tiroid harus terbuat dari bahan dengan ketebalan yang setara dengan 0,35 mm atau 0,5 mm PB. Sedangkan untuk sarung tangan proteksi yang digunakan untuk radiologi intervensional harus memberikan kesetaraan atenuasi paling sedikit 0,25 mm pada 0,25 mm PB pada 150 kV. Nah, proteksi ini harus dapat melindungi secara keseluruhan mencakup jari dan pergelangan tangan. Yang keempat adalah pelindung mata atau dari sini bisa dikatakan kacamata PB. Nah, pelindung mata harus terbuat dari bahan dengan ketebalan yang setara dengan 0,35 mm PB atau 0,55 mm PB. Yang selanjutnya adalah penggunaan dosimeter perorangan. Nah, dalam fluoroskopi ini minimal harus ada 2 dosimeter perorangan yang digunakan. Biasanya kalau menggunakan TLD, terdapat 2 TLD yang disematkan. Yang pertama di belakang apron di bagian dada, yang kedua adalah di belakang pelindung tiroid 1. Selain itu juga dianjurkan adanya TLD cincin yang dipakai di jari. Juga lebih dianjurkan salah satu dosimeter perorangan yang digunakan adalah dosimeter yang dapat dibaca secara real time atau pendos. Nah, selain itu juga diharapkan staf berada pada posisi di dekat reseptor citra, bukan pada sebelah tabung sinar X. Hal ini bertujuan agar pekerja atau staf fluoroskopi tidak mendapatkan dosis backscatter yang banyak. Apabila pekerja berada pada sisi tabung sinar X, pekerja akan mendapatkan backscatter lebih banyak, sehingga dosis yang didapatkan pekerja akan semakin besar. Nah, selain itu juga peletakan tabung sinar X seharusnya berada di bawah meja pasien. Karena apabila berada di atas meja pasien, maka pekerja atau staf akan mendapatkan lebih banyak dosis di area gonad atau kaki. Selain itu juga disarankan agar tangan pekerja atau staf fluoroskopi tidak berada pada area berkas sinar langsung atau berkas sinar utama dari fluoroskopi.
Sekian presentasi dari saya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.